bersama aku Azza Nuraini di Temaram, temani malam seram. Episode kali ini kita akan menceritakan tentang perjanjian keluarga dengan setan. Terdapat sepasang suami istri bernama Pak Retno dan Bu Sulis. Mereka dikaruniai anak kembar bernama Lala dan Lili. Dan pada waktu itu, Pak Retno mendapatkan pekerjaan yang jauh dari tempat tinggal tersebut. Karena Pak Retno merasa kasihan membuat istrinya harus menjaga anak kembarnya sendirian, lalu mereka memutuskan untuk pindah rumah ke daerah yang lebih dekat dengan tempat kerjanya Pak Retno. Rumah yang mereka tinggali cukup besar, terdapat ruang tamu yang luas, ruang keluarga, 4 kamar tidur, taman yang luas, namun kamar mandi mereka terdapat di luar alias terpisah. Singkat cerita, mereka menempati rumah tersebut hingga Lala dan Lili tumbuh dewasa. Dan masing-masing mereka telah menemukan belahan jiwanya. Lala pun menikah dan ikut merantau bersama suaminya. Lalu Lili pun akhirnya menyusul menikah tapi tidak meninggalkan rumah, melainkan tetap tinggal di rumah masa kecil Lili tersebut bersama suaminya. Setelah kebahagiaan pernikahan, tentunya kebanyakan pasangan pasti mengharapkan keturunan. Namun Lala dan Lili belum juga dikaruniai anak. Penantian demi penantian mereka jalani, hingga akhirnya buah kesabaran pun terkabul. Lili akhirnya mengandung dan melahirkan anak perempuan yang diberi nama Dinda. Tepat 1 tahun usia Dinda, ada beberapa kejanggalan yang mulai terjadi. Pada saat itu Dinda sedang tidur di kamar kakeknya yaitu Pak Retno. Tiba-tiba saja hal yang tidak biasa terjadi. Dinda ini mengalami kejang-kejang hingga tidak sadarkan diri. Dan hal tersebut membuat semuanya sangat khawatir. Mereka semua telah berusaha mencoba menyadarkan Dinda. Tapi Dinda tak juga kunjung sadar hingga pada akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Namun dari kejadian tersebut kakek hanya terdiam tanpa merasa panik sedikit pun. Aneh ya, kok kakeknya bisa nggak panik padahal cucunya lagi kenapa-napa. Hal tersebut disadari oleh Lili, ibu Dinda. Namun ia tidak menanyakannya hingga akhirnya Dinda pun berhasil dipulangkan ke rumah. Semenjak kejadian tersebut ada keanehan-keanehan lain yang terjadi di rumah tersebut. Dapur selalu mendadak porak-poranda di malam hari, berantakan. Kamar mandi yang biasanya memiliki suhu dingin, akan tetapi di rumah tersebut kamar mandi selalu terasa sangat panas ketika sore hari. Keanehan demi keanehan terus terjadi hingga bertahun-tahun. Waktu terus berjalan hingga tiba Dinda berusia 6 tahun dan saat itu bundanya Lili memberikan seekor kelinci untuk Dinda. Dinda pun berencana menempatkannya di kandang halaman belakang rumahnya. Namun lagi-lagi keanehan terjadi. Ketika Dinda hendak memasukkan kelinci tersebut ke kandang, tiba-tiba saja kelincinya menghilang seketika. Dan hanya tersisa bercak-bercak darah saja. Sontak, Dinda yang masih kecil tersebut menangis histeris. Dan pihak keluarga hanya bisa memaklumi kejadian tersebut, bukan tanpa alasan. Karena sudah banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah tersebut. Tidak lama keluarga tersebut mendapatkan kabar yang membahagiakan bahwa Lala akhirnya diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengandung anak pertamanya setelah penantian lama. 9 bulan berlalu, akhirnya Lala melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Dio. Akan tetapi, kebahagiaan tersebut lagi-lagi diganggu oleh kejadian serupa yang dialami Dinda pada usia yang ke-1 tahun. Dio mengalami kejang-kejang pada usianya yang ke-4 tahun. Dan sama seperti keluarga Dinda, mereka juga mengalami teror atau kejadian-kejadian janggal yang di luar akal manusia. Kembali pada Dinda. Ketika menginjak usia 12 tahun, gangguan-gangguan yang dialaminya itu semakin ekstrim. Ketika suatu malam Dinda sedang bersantai, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang menunggangi pundaknya sehingga terasa sangat berat sekali dan tepat pada jam 12 malam merasa pandangannya terlihat kabur seakan ada sesuatu yang mengambil alih tubuhnya. Seketika Dinda mengalami kesurupan dan ibu yang melihat Dinda berteriak histeris memanggil seisi rumah. Ayah, nenek, dan kakek pun datang.
dan kakek langsung merapalkan sesuatu di dekat telinga Dinda. Tidak lama terdengar suara berat yang berkata, "Mana janjimu? Kamu sudah kuberikan cucu, tapi sampai sekarang janjimu palsu. Lihat saja cucu-cucumu itu tidak akan merasakan hidup tenang." Dan seketika sosok tersebut pergi. Ibu masih saja terus menangis histeris dan berusaha untuk membangunkan Dinda. Kakek pun langsung pergi dan mengunci diri di kamarnya sendirian hingga pagi. Kira-kira ada apa ya dengan kakeknya Dinda? Kok dia bisa menguncikan diri di kamar hingga pagi dalam keadaan Dinda yang habis kesurupan? Setelah terjadi kejadian itu, seluruh keluarga berniat untuk membersihkan rumah. Dinda membersihkan salah satu gudang di rumah tersebut. Dan Dinda menemukan sebuah lemari yang terkunci rapat. Rasa penasaran yang tidak terbendung itu membuat dirinya membuka lemari yang sebenarnya dilarang oleh kakeknya. Ketika lemari itu terbuka, sontak saja Dinda berteriak kencang dan membuat nenek serta ibu lari menghampirinya. Nenek yang melihat kejadian itu langsung teriak memanggil kakek. "Kakek, kakek cepat kemari." Dinda membuka lemarinya kakek. Kakek pun tiba dan berkata, "Dinda, kenapa kamu buka? Kan kakek udah melarang siapapun tidak boleh ada yang membukanya. Sudah, semuanya cepat berkumpul di ruang keluarga." Akhirnya semuanya berkumpul dan merasa sangat khawatir. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak wajar yang disembunyikan oleh kakek. Baiklah, kakek akan menceritakan sesuatu yang tidak lagi bisa ditutupi. Kalian ingat bahwa kalian sulit mendapatkan anak. Kakek berusaha membantu kalian agar segera mendapatkan keturunan. Dan kakek juga sangat ingin menggendong cucu. Takut kakek tidak sempat, maka dari itu kakek memutuskan untuk melakukan hal ini. Waktu itu saya melakukan perjanjian dengan Gondoruo dan dia berjanji akan membantu kalian untuk mendapatkan anak. Dengan syarat bahwa saya harus memberikan masing-masing anak pertama kalian kepada Gondoruo tersebut. Waktu itu kakek mengira itu tidak akan terlalu sulit. Namun setelah cucu-cucuku lahir, aku tidak tega untuk melakukannya. Dan itulah sebabnya saya belum juga menepati perjanjian kami. Ucap Pak Retno. Lili dan suaminya pun berkata, "Ya Allah ayah, kenapa ayah melakukan hal tersebut?" Iyalah, gimana nggak kaget, karena memang anak pertamanya ini akan dijadikan tumbal. Jadi semua gangguan-gangguan yang terjadi ini akibat Gondoruo itu? Kakek pun menjawab, "Iya benar, mungkin kita pindah rumah aja setelah ini, siapa tahu kita tidak akan diteror lagi." Akhirnya pun mereka semua pindah rumah. Setelah tinggal di rumah barunya, mereka pun menjalani kehidupan normal dan tidak ada gangguan-gangguan yang mereka alami. Namun tiba-tiba saja mereka mendapatkan kabar buruk dari Lala yang tinggal jauh di sana, bahwa Dio telah meninggal dunia. Kakek, nenek, Bunda Lili dan suaminya serta Dinda sangat terkejut dan merasa terpukul karena yang mereka ketahui Dio dalam keadaan baik-baik saja. Lalu mereka semua memutuskan untuk langsung berangkat dan menghadiri proses pemakaman Dio. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata mungkin Dio ini sudah diambil Gondoruo sesuai dengan perjanjian yang sudah diiyakan oleh kakeknya sendiri. Ketika Bunda Lala menceritakan bahwa Dio sudah lama mengalami sakit keras, keduanya memang sengaja menutupi sakitnya Dio karena mereka yakin pasti Dio akan sembuh. Namun semua terjadi begitu tiba-tiba, Dio pergi meninggalkan kami untuk selamanya. Lala juga menceritakan bahwa sebelum jatuh sakit, Dio pernah mengalami hal aneh seperti kerasukan. Dia mengerang kesakitan dan berkata, "Aku ambil anakmu karena bapakmu tidak menepati janjinya." Aku kira itu hanya ucapan hayalannya Dio. Lalu semua menghela napas dan menatap ke kakek. Lala yang kebingungan pun bertanya, "Loh, ini kenapa?" Lili pun berkata, "Lala juga harus tahu ya." Lalu kakek menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Lala dan suaminya. Apa yang sebelumnya ia jelaskan kepada Lili dan suaminya waktu itu. Singkat cerita, Lala dan suami pun berusaha menguatkan dirinya untuk menerima kenyataan dan melanjutkan hidup. Setelah berhari-hari menginap di rumah Lala,
Bunda Lili, ayah, kakek, nenek, dan Dinda pun memutuskan untuk kembali ke rumah mereka yang baru. Selama perjalanan, Dinda terus saja menangis mengkhawatirkan nasibnya yang mungkin saja akan sama dengan Dio. Dan sambil menangis, ia melontarkan pertanyaan pada kakeknya. Kakek, apa aku juga bakal senasib sama Dio? Tenang saja Dinda cucuku, kamu pasti akan tetap melanjutkan kehidupan yang baik bersama ibu, ayah, dan nenekmu. Lalu setibanya mereka di rumah, tiba-tiba Dinda melihat sosok Gondoruo yang menatap ke arahnya. Sosok tersebut tinggi, besar, mata melotot, merah, dan menyala. Bertaring serta bertubuh yang dipenuhi dengan darah. Wow, aku merinding. Gak ngebayangin juga sih kalau melihat sosok Gondoruo. Dan seisi rumah porak-poranda dibuatnya. Karena kejadian tersebut akhirnya mereka semua memutuskan untuk tidur bersama-sama. Hanya kakek yang tidak ikut tidur bersama. Kakek lebih memilih mengunci dirinya di dalam kamar sendirian. Mungkin karena kakeknya juga merasa menyesal kali ya, karena telah melakukan perjanjian dengan Gondoruo tersebut. Lalu tepat pada jam 3 pagi, Dinda kembali kerasukan dan mengerang kesakitan sambil berkata dan menunjuk ke arah kamar kakek. Memang tidak tahu diri kamu. Sudah saya bantu malah membuat saya kesakitan seperti ini. Dasar kamu setan. Kakek disebut setan oleh Gondoruo itu. Dinda pun terus mengerang kesakitan hingga jam 5 pagi. Tiba-tiba Dinda pingsan. Ibu, ayah, dan kakek pun segera membawa Dinda ke rumah sakit. Dokter menyatakan Dinda dalam keadaan baik-baik saja dan diperbolehkan untuk pulang. Setibanya mereka di rumah, mereka langsung mengingat kakek yang masih menguncikan diri di kamarnya. Ayah pun langsung berusaha mendobrak kamar tersebut. Lalu ditemukan kakek yang tergeletak tidak bernyawa. Semua menangis melihat keadaan kakek. Dan tidak jauh dari kakek terdapat surat yang bertuliskan, "Maaf, ini semua salahku. Sekarang sudah tidak akan ada lagi yang mengganggu kalian. Aku sayang keluargaku semuanya. Sebelum kalian tidak ada, biar aku saja yang berpulang." Ketika melihat tulisan tersebut, semua langsung menangis sejadi-jadinya. Wah teman-teman, ternyata memang benar ya adanya perjanjian manusia dengan setan. Seperti kisahnya Pak Retno. Akhirnya ia yang mengorbankan dirinya agar cucunya tidak diambil oleh Gondoruo. Buat teman-teman semua yang punya cerita mistis, bisa banget nih langsung aja DM ke Instagram kita yaitu @siumangtv. Atau bisa banget juga ya langsung aja ditulis di kolom komentar. Aku Azza Nuraini pamit undur diri, see you bye-bye.